Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Perkenalkan, saya Siti Marwan Nur Hidayah. Saya adalah siswi dari SMA Negeri 1 Dramaga, Kabupaten Bogor. Saya gemar sekali membaca, tidak hanya dalam bentuk buku fisik, namun juga pada platform digital seperti Google Playbooks dan juga Wattpad. Dan saya membaca dimanapun dan kapanpun, seperti di kamar ketika saya bosan, di sekolah, dan juga di tempat lainnya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan meresensikan buku dari seorang penulis terkenal yaitu Darwis yang dikenal dengan nama penanya yaitu Terelie. Ia telah menerbitkan serta menuliskan banyak sekali jenis buku seperti Janji, Negeri Para Berdebah, dan juga Hujan. Dan saya akan mengulas buku pertama dari seri Bumi. Yang bisa Anda lihat, buku ini pada covernya berdominan warna biru, memiliki ketebalan 440 halaman, dan nomor ISBN-nya dapat Anda lihat di belakang cover buku dengan nomor 9786020303119. Buku ini bergenrekan fiksi ilmiah, petualangan, serta fantasi yang berkisahkan Raib, Sally, dan Ali, tiga sekawan yang berpetualang ke klan bulan untuk mencari tahu kebenaran tentang kekuatan mereka. Ini semua dimulai ketika Raib bertemu dengan Tamus, seorang lelaki misterius yang hendak membawa Raib pergi ke klan bulan yang dikatakan merupakan klan asal Raib. Dengan segala keanehan yang terjadi, Tamus beserta pasukannya datang dari sebuah lubang misterius yang membentuk lorong. Terjadi pertarungan di antara mereka berempat, sehingga pada akhirnya Miselena, guru matematika mereka, datang untuk melindungi murid-muridnya, yang membawa mereka kabur ke kamar Raib dan pergi ke klan bulan melalui buku PR matematika Raib dan mendapati diri mereka berada di kediaman Ilo, yaitu di kamar Olu. Disinilah petualangan mereka di klan bulan dengan segala kecanggihan teknologi di sana. Tamus memporadakan kota dan bertarung dengan mereka dengan niat mengembalikan si tanpa mahkota. Awal mulanya, para klan hidup berdampingan, namun ketika kudeta kepemimpinannya si tanpa mahkota, ia memberikan sekat antar dunia. Tamus menginginkan Raib dengan buku kehidupannya serta buku PR matematika miliknya, yang pada akhirnya Tamus didorong oleh Ali ketika Ali berubah menjadi beruang besar, masuk ke dalam lorong buku dengan buku kematian di tangannya serta dengan si tanpa mahkota. Berdasarkan analisis saya selama membaca buku ini, terdapat pesan tersirat yang dapat diambil. Diketahui dalam buku bahwa klan bulan digambarkan sebagai klan yang sangat maju dengan pemanfaatan teknologinya. Pada gaya bahasa pada alur ceritanya yang membawa para pembaca untuk berpikir kritis dan imajinatif, bagaimana teknologi memecahkan masalah serta memberikan peluang yang baru, serta etika setiap klan dan tokoh dalam menggunakan teknologi. Ini dapat kita bandingkan dengan kondisi realitas saat ini, melihat kemajuan teknologi yang semakin berkembang serta pemanfaatnya semakin beragam seiring waktu, seperti gedung pencakar langit dan gawai elektronik, serta internet yang menjadi bukti teknologi di era sekarang sudah semakin maju. Dengan segala manfaatnya, namun itu semua dapat menimbulkan dampak negatif juga. Hal ini bergantung pada pemakainya. Keunggulan dari buku ini, seperti yang saya sudah sebutkan, berada pada gaya bahasa yang imajinatif dan menggambarkan kondisi pada cerita, membawa para pembaca untuk membayangkan situasi yang terjadi, serta pesan dan makna yang disampaikan cocok untuk literasi remaja. Terlebih, dengan kemajuan teknologi saat ini, lebih mudah mengakses buku ini karena tersedia dalam bentuk e-book. Kekurangannya, kita tidak bisa langsung mengetahui dan memahami alur cerita dari kisah ini, dikarenakan ini merupakan buku seri pertama dari Bumi, yang masih memiliki kelanjutan pada jilid selanjutnya. Sehingga kita perlu membaca beberapa buku lagi untuk mengetahui lebih dalam latar belakang serta sebab penyebab apa yang terjadi pada cerita. Buku ini sangat direkomendasikan untuk kalangan remaja yang menyukai buku novel fiksi ilmiah, petualangan, fantasi yang memiliki latar belakang kisah remaja, dan dapat menjadi bahan literasi bagi para remaja karena tidak hanya memiliki alur cerita yang menarik, namun dapat memberikan pesan dan makna yang dapat dijadikan pembelajaran bagi para pembaca. Demikian dari saya, bahwa generasi muda tidak hanya perlu membaca cerita yang menarik, namun harus berliterasi tinggi
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.